pertama, siapkan roti tawar. Ini saya gunakan roti tawar yang murah meriah aja. Ini saya beli satu pak seperti ini, harganya Rp5.000. Isinya ada 12 lembar. Roti tawar yang murah meriah seperti ini memang kadang banyak yang bolong ya. Jadi nanti waktu kita pipihkan kadang ada yang sobek. Tapi nggak apa-apa karena camilan kita kali ini nanti akan dilapisi lagi dengan tepung panir. Jadi ini tetap dipakai aja walaupun ada yang bolong. Insya Allah akan aman ya jika digoreng isinya nggak akan keluar. Rotinya ini kita gunting dulu bagian pinggirannya, atau kalau mau lebih cepat bisa sekaligus beberapa lembar ya menggunakan pisau. Dan untuk sisa guntingan pinggiran roti ini jangan dibuang, karena nanti ini akan kita gunakan untuk isiannya. Jadi nanti isian kita akan lebih ekonomis tapi tetap enak. Setelah dibuang bagian pinggirnya, ini digunting menjadi 2 bagian. Jadi nanti satu kue hanya menggunakan setengah lembar aja. Jadi modal kulitnya hanya sekitar Rp250 ya jika untuk jualan. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, ini dipipihkan menggunakan rolling pin. Tapi kalau nggak ada rolling pin bisa menggunakan gelas ataupun botol yang permukaannya datar. Ini dipipihkan agar rotinya lebih lentur, jadi nanti lebih mudah saat kita gulung. Dan juga jika dipipihkan ini nanti nggak terlalu menyerap minyak ya saat digoreng. Oh ya, untuk satu resep ini kita memerlukan 12 lembar. Jadi ini kepakai semua satu pak ya. Jadi nanti akan dihasilkan camilan sekitar 24 kuah. Nah, jika sudah ini rotinya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tape singkong. Ini saya beli harganya Rp5.000 per 500 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 250 gram aja. Tapenya ini sudah dibersihkan sumbuknya, jadi tinggal dihaluskan aja ya. Ini saya menghaluskannya menggunakan centong seperti ini aja karena cuma sedikit. Tapi kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, bisa menggunakan chopper ya. Ini nanti dichopper sekaligus dengan pinggiran roti yang tadi udah kita siapkan ya, jadi nanti lebih cepat. Nah, ini tapenya udah halus ya. Jika sudah seperti ini, kemudian tapenya dicampur dengan sisa guntingan pinggiran roti yang tadi udah disiapkan. Ini pinggiran rotinya kita potong-potong lagi, digunting-gunting ya menjadi ukuran yang lebih kecil agar nanti lebih lunak dan lebih mudah tercampur rata dengan tapenya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Oh ya, tambahkan juga susu kental manis putih sekitar 3 sendok makan. Dan menurut saya 3 sendok makan ini sedang ya manisnya, karena kan tapenya juga udah manis dan juga nanti akan ditambah meses. Tapi kalau misalnya Bunda suka camilan yang manis, ini boleh ditambah lagi ya susu kental manisnya, atau boleh juga dicampur dengan gula pasir biar lebih hemat jika untuk jualan. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Ini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih cepat dan mudah. Oh ya, karena kadar air pada tape itu berbeda-beda, jika adonannya terlalu lengket dan basah, Bunda bisa menambahkan sedikit tepung terigu yang sudah disangrai ya, biar isiannya ini nggak terlalu lembek. Atau bisa juga susu kental manisnya dikurangi dan diganti dengan gula pasir, biar adonannya nggak terlalu basah. Tapi ini adonannya udah bagus ya, nggak usah dikasih tepung terigu lagi, seperti ini udah bagus, ini adonannya udah lentur, nggak lengket di tangan, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Oh ya, siapkan juga meses. Di sini saya gunakan meses curah aja. Ini yang kualitas sedang. Saya beli harganya Rp9.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 50 gram aja. Kemudian ambil sedikit adonan tape, ini jika ditimbang beratnya sekitar 14 gram. Kemudian ini dipipihkan dan diisi dengan meses sekitar setengah sendok teh. Atau jika ditimbang ini berat meses sekitar 2 graman aja. Mesesnya nggak usah banyak-banyak ya, karena kan tadi tapenya udah manis. Nah, ini kita tutup dan dibentuk lonjong. Pastikan panjangnya ini kurang lebih sama dengan panjang roti yang tadi sudah dipipihkan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah diisi dengan meses, ini bisa langsung kita isikan ke roti yang tadi sudah dipipihkan. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu larutan perekatnya ya. Untuk larutan perekatnya mudah, hanya menggunakan 1 sendok teh tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat.
Kemudian ambil setengah lembar roti yang tadi sudah dipipihkan, kemudian letakkan satu adonan tape susu yang sudah diisi dengan mesis, kemudian digulung dan jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bunda ya cara membuatnya? Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka akan dihasilkan sekitar 24 roti isi tape susu mesis seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini udah diisi semua ya dengan tape susu mesis. Ini akan langsung dipanir aja. Tapi sebelumnya kita buat dulu untuk larutan penceruknya. Untuk larutan penceruknya, gunakan sekitar 3 sendok makan tepung terigu. Ini boleh dicampur dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, ini kita aduk terus untuk meminimalisir tepung yang menggerindil. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup. Kemudian celupkan roti isi tape susu mesis ke larutan pencelup. Ini langsung dibaluri dengan tepung panir merata ke seluruh permukaan, terutama di bagian pinggir-pinggirnya, biar isinya nanti nggak keluar. Nah, jadinya seperti ini. Ini setelah ditepung panir, ukurannya jadi lebih membesar ya. Permukaannya juga mulus menutupi roti yang mungkin tadi ada sobek-sobeknya. Jika sudah ditepung panir seperti ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa banget untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan roti isi tape susunya. Ini kita goreng sampai tepung panirnya crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah matang, dua sisinya udah berwarna agak kecoklatan, udah kriuk crispy. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng juga menggunakan api sedang. Nah, ini yang barusan digoreng tadi. Ini kelihatan cakep banget, sangat crispy dan terlihat sangat lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 4 buah. Jangan lupa tempelkan juga label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Jika menggunakan plastik OPP seperti ini, plastiknya lebih bening ya Bun ya, juga udah ada lemnya, jadi kita nggak repot lagi menggunakan selotip. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you dan plastik OPP seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget, berpadu dengan lembutnya roti dan lezatnya tape susu yang ada di sebelah dalam. Ini juga ada mesisnya yang juga lumer ya setelah digoreng. Ini enak banget. Ini manisnya juga pas, nggak blenek. Ini enak, mantep. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep dan modal sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kotornya aja. Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jangan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.